วนตีนนะแต่งตัวไม่ได้เข้า นอนดิ้นเหมือนกันนะเราอะ หรอ Hai guys, apa kabar kalian? Kembali lagi di sini bersama gue IPD. Kali ini gue bakal ngebawain alur cerita film dari Thailand dengan judul Lost Season. Film ini rilis pada tahun 2020, menceritakan seorang wanita yang pergi ke suatu daerah terpencil agar bisa move on dari pasangannya. Ia yang patah hati bertemu dengan seorang pria yang sedang patah hati juga. Lalu bagaimana keseruan ceritanya yang juga dibumbui kehororan. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe dulu dong. Udah? Oke guys, langsung aja kita ke videonya. Di awal film terlihat seorang wanita yang bernama Lin. Diceritakan ia pergi ke suatu tempat yang terpencil yang bernama Diao Doi. Dengan menumpangi taksi, ia pun sampai di tempat itu. Sesampainya di depan pekarangan, Lin dikejutkan oleh bapak-bapak yang menggunakan enggrang. Namun terlihat bapak itu tidak bisa menggunakan enggrang tersebut, sehingga bapak itu terjatuh. ไม่เห็นจะตรงปกเลย เป็นไรเปล่า Ternyata bapak tersebut pemilik dari tempat itu. Lin pun diantar ke tempat penginapannya oleh bapak tersebut. Di ruangan tersebut, Lin merasa sedikit tidak nyaman karena tingkah dari bapak pemilik penginapan itu. Lin pun semakin takut ketika bapak itu menceritakan bahwa sepupunya baru saja tenggelam dan meninggoy. Lantas Lin pun memotong percakapan bapak itu. Saat bapak itu pergi meninggalkan Lin, mulailah muncul hal aneh di penginapan tersebut. Lampu di belakang Lin pun menyala sendiri. Lin tidak mempedulikan dan berlalu ke kamarnya. Saat di kamar, Lin terlihat sedikit ketakutan karena teringat cerita bapak tadi. Ia pun menyalakan TV dengan volume keras agar suasana di rumah itu tidak sepi. Ia pun pergi menggosok gigi. Lin pun terkejut karena ada yang mengetuk pintu kamarnya. Lin yang penasaran mengecek siapa yang mengetuk pintu kamarnya itu. Tetapi tidak ada orang di sana. Ia pun kembali teringat dengan ucapan bapak tadi yang menjelaskan kematian sepupunya. Hal itu membuat Lin takut. Ia berlari ke kamar lalu mengambil selimutnya. Lantas hal aneh pun terjadi saat Lin melihat ke atas, di mana ada tokek yang menyerang dirinya. Ia terperanjat dan berlari ke kamar sebelah untuk meminta bantuan. Namun yang ia temukan adalah hantu yang sedang memakan tokek. Lin pun berteriak ketakutan malam itu. Nikah. Keesokan harinya, Lin pun terbangun di sebuah kursi kantin penginapan. Di sana ia bertemu dengan seorang pria yang bernama Put. Sempat terjadi perdebatan di antara mereka karena Put tidak bisa tidur dikarenakan suara TV yang begitu keras di kamar Lin. Sedangkan Lin pun memarahi Put karena yang tadi malam mengetuk pintu kamarnya adalah Put. ห้องเราเหรอ นี่ ห้องเราก็บอกว่าห้องเราดิ ไม่ใช่มาแสะกันแบบ Lin pun lantas menemui supir taksi untuk diantarkan pergi ke sebuah tempat yang bernama Keu Maepan. Namun sopir itu telah di-booking oleh Put untuk mengantarkan Put. Lin lantas memohon agar bisa ikut pergi dengan Put. Put yang sedikit kasihan dengannya akhirnya membawanya. 2,000 ไม่งั้นไม่ไป Setelah sampai ke tempat tujuan, terlihat tempat itu merupakan sebuah bukit yang memiliki keindahan alam yang bagus. Di sana Lin teringat saat dirinya dulu masih berpacaran dengan mantannya yang bernama Thor. Mereka berciuman di tempat itu. Lin pun sadar dan itu hanyalah hayalan. พี่รักลินนะ Ia pun berteriak karena kesal belum bisa move on dari mantannya tersebut. Usut punya usut, Lin pergi ke tempat terpencil ini agar bisa melupakan mantannya tersebut. Put yang melihat Lin mencoba menenangkannya. Namun Lin malah marah-marah kepada Put. Sedangkan pengunjung di sana melihat mereka seperti pasangan yang sedang bertengkar.
Rupanya di masa lalu terlihat Lin selalu gagal dalam urusan asmaranya. Karena ia dapat melihat arwah bergentayangan, setiap pria yang dekat dengannya selalu merasa ketakutan apabila dekat dengan Lin. Bahkan temannya sendiri pun yang bernama Deep takut kepada Lin, karena dia mengetahui bahwa Lin bisa melihat arwah. มึง Lalu Lin bertemu dengan seorang pria yang bernama Thor. Waktu itu ia sedang syuting film. Saat sedang syuting, ia melihat arwah perempuan. Lin pun lari ketakutan. Ia pun tidak sengaja memeluk Thor. Tetapi pelukan itu tidak ada dalam skrip film. Alhasil, Lin pun dimarahi oleh sutradara film itu. Lalu berlanjut saat Lin menonton bioskop dengan Thor. Lin terus dihantui sehingga membuat dirinya merasa tertekan. Thor pun merasa ada hal yang aneh yang terjadi dengan Lin. Lalu Thor pun kesal dengan Lin. Tiba-tiba seorang wanita pun datang menemui Thor. Namun Thor menjelaskan bahwa Lin adalah adiknya kepada wanita tersebut. Karena hal itu, Lin pun kesal bercampur sedih atas sikap Thor. แต่พอไม่บอกก็พังอยู่ดีปะวะ Hari-hari pun dilewati Lin dengan kesal karena perlakuan Thor kepadanya. Akhirnya Lin pun mengetahui bahwa Thor telah berpacaran dengan wanita yang berjumpa dengan dirinya di bioskop. Diceritakan Thor merupakan artis yang terkenal di Thailand. Lin yang patah hati memutuskan untuk pergi agar bisa move on dari Thor. Lalu cerita pun kembali ke masa sekarang. Lin yang tidak memiliki tujuan lagi akhirnya memutuskan untuk ikut dengan Put kemanapun ia pergi. Dan mereka pun pergi bersama. นี่ไปไหนต่ออะ เรา เดี๋ยวเรา ไปด้วยดิ Diketahui Put adalah seorang penulis yang sedang mencari inspirasi di pulau tersebut. Di dalam perjalanan, tiba-tiba ada pohon tumbang di depan mereka. Put pun turun untuk menyingkirkan pohon itu ke pinggir jalan. Lin yang masih berada di dalam mobil terlihat masih stalking mantan pacarnya lewat Instagram. Setelah selesai menyingkirkan pohon, Put melihat Lin sudah tidak berada di dalam mobil. Ternyata Lin berada di pinggir jurang dalam keadaan mabuk. Put pun memapahnya kembali ke dalam mobil. Lin yang masih setengah mabuk menunjuk ke arah belakang. Ia pun mengatakan bahwa masih ada seseorang bapak dan anaknya yang berdiri di sana. Namun Put yang melihat ke arah belakang tidak melihat siapa-siapa. Mulai dari sini Put menyadari bahwa Lin dapat melihat arwah gentayangan. Ia pun menulis cerita tentang Lin sebagai tokoh utama dalam penulisannya. แล้วก็เชื่อคนง่ายด้วย Singkat cerita, Lin terbangun dari tidurnya. Saat baru membuka matanya, ia dikejutkan oleh sosok hantu yang sedang mengintipnya. Ia pun dengan cepat keluar dari kamar tersebut. Di luar dia merasa heran dan asing dengan orang-orang di sana. Ternyata saat Lin tidur di mobil tadi, ia dibawa oleh Put ke penginapan teman-temannya. Pria gondrong itu bernama Om. Ia yang memiliki penginapan tersebut. 6 คนแต่แขกมาคนเดียวจะทำไง เอ้า ห้องอะโอเคไหม Malamnya saat mereka sedang makan malam, Lin menanyakan kenapa mereka semua berkumpul di tempat ini. Salah seorang wanita yang bernama Aom bercerita bahwa semua orang di sini adalah orang yang sedang patah hati. Dan semuanya berkunjung ke pulau ini untuk mencari hiburan agar bisa move on dari masa lalunya. Termasuk Put. Aom lanjut bercerita jika Put merupakan seorang penulis skenario film dan pacarnya dulu merupakan seorang sutradara film. Skenario yang ia tulis menang penghargaan untuk film pacarnya tersebut dan mereka pun berpacaran. แฟนที่คบมา7 ปีเนี่ยไปได้กับเพื่อนสนิทตัวเองโอ้ยพระคุณน่าสงสารมากพูดนะปะ Namun entah bagaimana, sang sutradara itu selingkuh dengan aktornya sehingga membuat Put galau. Di sini Put juga ingin menuliskan kisah horor di tempat ini. Selesai makan, mereka pun bermain kartu bersama sambil minum. Sampai mereka hujan-hujanan untuk menjalankan rangkaian permainan tersebut.
Rasa sedih semua orang di sana tidak terlihat lagi malam itu. Mereka mulai melupakan masa lalu mereka. Keesokan harinya, saat Lin terbangun, lagi-lagi ia didatangi sesosok hantu India yang mencoba memberitahu sesuatu kepada Lin. Melihat hantu tersebut, Lin pun bergegas lari keluar. Lin menanyakan arti yang diucapkan oleh hantu tersebut kepada Aom. Lin, แกบ่นปอดแปดอะไรเนี่ย กินข้าวก่อนแล้ว Aom pun menerjemahkan, yang artinya berikan aku sesajen. Lin pun menelan air liur sambil menengok ke atas. Aom yang paham maksud Lin dengan cepat pergi dari sana, begitupun dengan Put. Lalu Put dan Lin pergi ke sebuah tempat menggunakan motor. Di tengah perjalanan, karena jalanan yang licin, mereka pun terjatuh. Mereka pun kesakitan dan pakaian mereka pun kotor akibat terkena lumpur. Motor yang mereka gunakan itu pun rusak. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Saat mereka berjalan di area sawah, di sana Put memotret keindahan alam. Namun Lin pun terpeleset jatuh di sawah tersebut. Put yang melihat itu bukannya menolong tetapi malah memotret Lin. ใช่เวลาไหมเนี่ย Singkatnya tibalah mereka di rumah teman Put. Tapi temannya sedang tidak berada di rumah. Di sana mereka pun duduk. Langsung saja Put yang penasaran dengan keanehan Lin menanyakan, apakah Lin bisa melihat hantu? Lin mengiyakan kalau dirinya bisa melihat hantu. Namun dengan sombongnya Put tidak percaya dengan Lin, sampai ia bisa melihat hantu itu sendiri. ถ้าบอกก็จะเชื่อเหรอ ยังไม่เคยเห็นนะถ้าเห็นนี่ถึงจะเชื่อ Tiba-tiba ada seekor ayam yang melompat ke arah Put. Put pun terkejut karena hal tersebut. Namun Lin menertawakannya. Malam harinya ketika mereka sedang duduk santai di rumah teman Put, terlihat Lin ingin buang air besar. Ia mencoba mencari cangkul untuk membuat lubang buang airnya karena di sana tidak ada toilet. Lalu ia pun mencari cangkul ke gudang dekat rumah. Namun bukan cangkul yang ia temui. Yang ia temui adalah sebuah mayat yang terbaring di gudang tersebut. Ia pun terkejut dan langsung berlari menemui Put. Ketika Lin ingin menjelaskan kepada Put apa yang ia temui, ternyata teman Put datang dan memotong pembicaraannya itu. Ternyata mayat yang Lin lihat adalah teman Put ini yang bernama Karai. Lin pun mencoba untuk menjelaskan kepada Put bahwa Karai itu telah meninggoy. Tetapi omongan Lin selalu dipotong oleh Karai. Saat sedang mengobrol, Karai tanpa sengaja menjatuhkan bola matanya. Tetapi Put tidak menyadari hal itu karena ia terlalu fokus dengan laptopnya. Lin lalu mengingatkan pria itu untuk memasang kembali bola matanya. Karai dengan cepat memakan matanya sehingga matanya kembali menjadi normal. Sungguh aneh. ไงพี่ Lalu Put menceritakan kepada Karai bahwa ia bisa melihat hantu kepada Karai. Put pun bertanya kepada Lin apakah di rumah ini ada hantu. Seketika Lin langsung tersadar ternyata tidak hanya Karai saja yang menjadi hantu. Namun ada satu keluarga yang menjadi hantu di sana. Lin menjadi sangat ketakutan. Ia pun dengan cepat membawa Put keluar dari rumah tersebut. อะไรยุกยิกยุกยิกอยู่ได้ ปวดฉี่ Lin yang hendak menceritakan yang sebenarnya kepada Put kembali digagalkan oleh Karai, yang tiba-tiba sudah berada di dekat mereka. Karai pun menitip pesan kepada Put untuk mengabarkan orang-orang di pasar apabila padinya sudah tumbuh tolong dipanen, dan hasil panennya dibagikan ke orang desa, agar orang desa bisa memakan padi bebas bahan kimia. Karai menjelaskan bahwa ia tidak bisa memanennya karena ia besok akan kembali berkumpul dengan keluarganya. Setelah itu Put dan Lin pun tidur di rumah itu untuk beristirahat.
พอเถอะพี่ผมขอร้อง Keesokan paginya, Put mendapati Lin sudah tidak berada di tempat tidurnya. Ia pun mencari keberadaan Lin. Ia pun sampai di gudang dekat rumah. Tetapi kakinya tersandung dan hidungnya mencium mulut Karai yang sudah menjadi mayat. Put yang terkejut berteriak histeris sehingga berlari meninggalkan gudang itu. Lin yang melihat Put berlari ketakutan memanggil Put. Lantas Put menceritakan bahwa Karai telah meninggal. Namun Lin yang telah mengetahui hal itu terlihat santai aja dan mengatakan ia telah mengetahui hal tersebut. Setelah itu mereka bergegas pergi dari sana. Mereka pun melanjutkan perjalanan agar bisa kembali ke penginapan awal. Mereka yang kehausan mencoba mengambil air di sungai untuk diminum. Namun saat akan mengambil minum, Put melihat kaki Lin digigit lintah. Hal itu membuat Lin terkejut karena ia digigit lintah. Put pun ternyata digigit lintah di sekujur tubuhnya. Mereka pun berlari untuk menghindari serangan lintah tersebut. Lin yang capek berlari menghentikan langkahnya dan berkata kalau ia lapar. Akhirnya mereka pun berusaha mengambil pisang yang berada di dekatnya. Mereka pun berhasil mendapatkan pisang tersebut. Mereka pun memutuskan beristirahat sebentar di sana. Namun setelah mereka bangun, ternyata hari sudah gelap. Mereka pun panik dan segera melanjutkan perjalanan dengan buru-buru. Saat mereka di hutan, ada orang yang bersiul. Put pun membalas dengan siulan. Lin pun memarahinya karena siulan dapat memanggil hantu. Put yang sadar akan hal itu memutuskan lari kembali. ผิวปากทำไม มีคนผิวมา จับที่เขาเล่าไม่ได้เหรอ Saat mereka sedang berlari, mereka dikejutkan dengan seseorang. Mereka mengira orang itu adalah hantu. Tapi ternyata orang itu adalah bocah laki-laki yang sedang mencari rumput. Berkat bocah itu, Put dan Lin berhasil menemui jalan raya dan bertemu mobil taksi di sana. ใครเห็นทันนะ Singkat cerita, mereka pun berhasil kembali ke penginapan. Saat berada di kamar, Lin kembali diganggu oleh makhluk halus di kamarnya. Lin yang ketakutan pergi ke kamar Put agar bisa menginap di kamar Put. Put yang terlihat romantis memutar lagu saat mereka berduaan sambil memandangi bintang di langit. Di sini Put telah menaruh hati kepada Lin, tetapi Lin belum menyadarinya. Keesokan paginya, mereka pun terbangun dan segera pergi sarapan. Namun karena datang berdua, membuat teman-temannya penasaran dengan mereka. Temannya mengira Put dan Lin telah berpacaran. Tiba-tiba Om menanyakan kepada Put kemana motor tuanya yang dia bawa bersama Lin waktu itu. Put dan Lin cuma bisa tersenyum mengingatnya. Kemudian Put mencoba meminjam motor baru Om agar bisa membawa Lin jalan-jalan. Siang harinya Put dan Lin pergi jalan-jalan ke sebuah danau. Put pun menjelaskan kepada Lin selamat datang di kantornya. ออฟฟิศเราเองอะ โหง่ายช้า Mereka pun duduk dan saling mengobrol. Lin pun mau tahu apakah naskah yang dibuat oleh Put. Put menjelaskan bahwa naskah yang dibuatnya bercerita tentang sepasang kekasih yang berbau horor. Lin pun memberikan ide cerita kepada Put, di mana cerita itu berkisah tentang sepasang pria wanita yang duduk di pinggir danau. Namun di tempat lain ada yang ingin mendengar percakapan mereka. มีผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งนั่งอยู่ริมน้ำกลางป่าสนเขาคุยกันจนเพลินเลย Karena penasaran, ia pun semakin mendekat dan berada di belakang pria tersebut. Put yang mendengar cerita itu pun ketakutan, karena cerita itu seperti hal yang nyata yang dia rasakan. Mereka pun terlihat semakin dekat. Hari-hari mereka lalui bersama dengan perasaan bahagia. Di suatu sore, Put memberikan sebuah kalung jimat kepada Lin agar hantu tidak berani mendekati Lin lagi.
Dan hari itu semakin romantis ketika Put mengenakan jaketnya kepada Lin yang terlihat kedinginan. Mereka terlihat telah nyaman satu sama lain. Seperti yang diduga, mereka pun melanjutkan keromantisan itu dengan berciuman. Malam harinya mereka berkumpul bersama untuk merayakan pasangan baru, yaitu Put dan Lin. Namun saat sedang asik minum, HP Put berdering. Ternyata itu adalah Thor, mantan pacarnya Lin. Ia memberikan HP-nya kepada Lin agar bisa berbicara dengan Thor. Thor pun menjelaskan kepada Lin bahwa wanita yang ditemuinya waktu itu di bioskop bukanlah siapa-siapa. Thor pun mengungkapkan bahwa ia sangat mencintai Lin. Hal itu membuat Lin menangis dan berlalu pergi. Put pun mencoba pergi menemui Lin dan memberikan HP tersebut kepada Lin. Lalu Lin menjelaskan kepada Thor agar membicarakan ini ketika ia telah pulang. Lalu saat Put akan pergi, Lin meminta maaf kepada Put yang telah menyakiti hatinya. Namun sebagai seorang pria, Put pun mengerti dan mengatakan mereka hanya teman biasa. Oke, sama ya. Oke, Lin. Put pun pergi, sementara Lin berkumpul kembali dengan perasaan sedih. Singkat cerita, akhirnya Lin pamit untuk pulang. Ia pamit kepada semua teman-temannya kecuali kepada Put. Lalu ia pun berangkat dengan mobil. เจ๊ก็ด้วยนะไปแล้ว Waktu pun berganti. Terlihat Lin kembali dengan Thor. Ketika mereka sedang pergi untuk makan, Lin lantas melihat bapak yang ditabrak oleh mobil. Ia pun berteriak dengan keras. Ternyata yang ia lihat itu adalah hantu. Akhirnya Lin bercerita kepada Thor bahwa dirinya bisa melihat hantu. Thor pun akan membawa Lin berobat ke psikiater. Di saat itulah Lin merasakan hatinya tidak mencintai Thor lagi. Tanpa sepatah kata pun Lin pun pergi meninggalkan Thor. Dan waktu pun berlalu. Terlihat Lin turun dari Gojek untuk bekerja. Saat melepaskan helmnya, tiba-tiba ia tidak sengaja menjatuhkan kalung jimat pemberian Put. Di saat ia mengambil kalung yang terjatuh itu, ternyata itu bukanlah jimat, melainkan klise foto Lin yang telah dipotret oleh Put selama bersama dengan Lin waktu itu. Dari situ Lin terlihat bahagia, dan ia memutuskan kembali ke desa terpencil itu untuk bertemu dengan Put. Tetapi sesampainya di sana, Put tidak ada. Om mengatakan Put telah jarang kembali ke sini. Dengan perasaan sedih, Lin pun lalu membuang jimat tersebut. Tak lama kemudian datanglah seseorang yang tak lain adalah Put. Put pun bertanya kenapa jimatnya dibuang. Namun Lin mengatakan tidak membutuhkan jimat itu lagi. Lin sangat senang karena Put kembali kepada dirinya. Mereka pun akhirnya kembali bersama dan bahagia. Meskipun mereka menjalani kisah cinta yang cukup aneh dan terkesan horor. Dan tamat. Menurut gue film ini cukup menghibur untuk ditonton. Dari hal sedih, bahagia, serta horornya bercampur menjadi satu. Pesan yang dapat gue ambil dari film ini adalah setiap pasangan itu butuh kepercayaan satu sama lain dan mendukung apa yang ia miliki seutuhnya. Terima kasih. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya. Aktifin tombol loncengnya juga. Share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.